bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Shalom, perkenalkan nama saya Nanda Fikira Selan. Saya dari kelas D kelompok 6. Baik, di sini kami akan menjelaskan lebih dalam tentang buku yang telah diberikan oleh Mama, yang dimana kami mendapat bagian di bab yang ke-18, dimana bab ini membahas tentang sejarah kerajaan Yehuda. Baik, saya akan mengajak kita untuk membayangkan sebuah bab buku sejarah yang membahas tentang kerajaan Yehuda yang hidup di bawah bayang-bayang negara adikuasa yang bernama Kekaisaran Asyur sekitar abad ke-8 hingga abad ke-7 SM. Nah, setelah kerajaan tetangga Israel Utara ditaklukkan oleh Asyur, Yehuda menjadi satu-satunya kerajaan Israel yang tersisa. Mereka tidak sepenuhnya bebas karena Asyur mengendalikan mereka. Nah, pemimpin Yehuda punya dua cara yang berbeda dalam menghadapi situasi ini. Raja Ahaz memilih untuk menjadi sekutu setia Asyur, seperti patuh pada negara yang lebih kuat. Tapi Raja Hizkia penggantinya berani mencoba melepaskan diri dari cengkraman Asyur setelah pemimpin Asyur meninggal. Tentu saja Asyur tidak senang dengan ini. Kaisar Sennacherib mengirim pasukan besar untuk menyerang Yehuda dan memaksa mereka kembali tunduk. Meskipun Yehuda berhasil bertahan, mereka tetap harus mengakui kekuasaan Asyur. Nah, selain itu, Asyur juga punya masalah lain yang harus diurus, seperti konflik dengan negara lain yang bernama Babilonia. Semua kejadian ini dicatat dalam dua jenis sumber sejarah. Yang pertama adalah catatan Alkitab yang memberikan pandangan orang-orang Yehuda sendiri. Yang kedua adalah catatan dari pihak Asyur yang memberikan pandangan dari sisi penguasa. Jadi saudara-saudara yang terkasih dan Mama, bab ini secara mendalam membahas tentang bagaimana Yehuda berinteraksi dengan Kekaisaran Asyur yang sangat kuat pada masa itu, termasuk bagaimana para pemimpinnya membuat keputusan yang sulit dan bagaimana mereka menghadapi ancaman dari luar. Oke, mungkin dari saya sekian dan penjelasan ini akan dilanjutkan oleh saudara saya. Terima kasih. Shalom. Salam, perkenalkan nama saya Jelly Olivia HS, saya dari kelas C, kelompok 6, akan membahas tentang materi masa pemerintahan Hizkia. Hizkia naik tahta pada tahun 727 sebelum Masehi atau 715 sebelum Masehi dan memerintah hingga tahun 698 sebelum Masehi atau 687 sebelum Masehi. Hizkia dianggap sebagai salah satu raja terpenting di Yehuda oleh para sejarawan Deuteronomis. Kemudian kebijakan dan juga reformasi Hizkia pada masa pemerintahan Hizkia. Hizkia memutuskan untuk memberontak terhadap Asyur dan bersekutu dengan Mesir dan Ethiopia. Pemberontakan ini memiliki konsekuensi yang menghancurkan, yaitu serangan Sanherib yang menciptakan bencana ekonomi dan juga sosial. Hizkia melakukan reformasi ibadah di Yerusalem dan di seluruh kerajaan sesuai dengan peraturan ulangan. Hizkia membangun kembali monarki Yudea yang terpusat dan memperluas kekuasaannya ke bagian-bagian dari apa yang dulunya merupakan kerajaan utara. Kemudian tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam masa pemerintahan Hizkia yaitu ada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah salah satu tokoh penting sejaman Hizkia. Kemudian kita masuk dalam konsekuensi. Konsekuensinya itu salah satunya adalah Yehuda menjadi pengikut setia Asyur di bawah pemerintahan Manasye, putra Hizkia. Baru setelah Asyur diserang pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi, Yehuda mendapatkan kembali kemerdekaan sejatinya. Kemudian yang kedua, kehancuran kerajaan utara mengakibatkan masuknya pengungsi ke Yehuda dan pertumbuhan kota Yerusalem. Hizkia adalah Raja Yehuda yang memerintah sekitar tahun 727 sampai dengan 698 sebelum Masehi. Ia dianggap sebagai salah satu raja terpenting karena kesetiaannya kepada Yahweh. Awalnya Yehuda menjadi vasal Asyur, tetapi Hizkia memberontak dan bersekutu dengan Mesir dan juga Ethiopia. Akibatnya Yehuda diserang oleh Sanherib dan mengalami bencana.
Setelah itu, Yehuda menjadi pengikut seti Asyur hingga akhirnya mendapatkan kembali kemerdekaan. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Salam. Shalom, perkenalkan nama saya Jessica Jawa Gigi dari kelas C. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang bagian pertama dari kitab Yesaya. Bagian pertama dari kitab Yesaya sendiri memiliki bentuk seperti sebuah antologi, yaitu kumpulan karya dari nabi yang disusun menjadi satu buku yang lebih besar. 3 diantaranya, yaitu yang pertama Yesaya pasal 2 ayatnya yang kedua sampai 4 itu mirip dengan Mika 4 ayat 1 sampai 5. Yang kedua adalah Yesaya pasal 15 sampai Yesaya pasal 16 yang mirip dengan Yeremia pasal 48. Yang ketiga adalah Yesaya pasal 36 sampai 39 yang mirip dengan 2 Raja-Raja 18 sampai 2 Raja-Raja 19. Misi Yesaya. Nubuat-nubuat Yesaya di bagian pertama ini terutama berkaitan dengan situasi sejarah pada abad ke-8 sebelum Masehi ketika kerajaan Yehuda menghadapi ancaman besar dari Asyur. Pesan Yesaya sering menekankan kepercayaan pada Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan, bukan pada kekuatan militer atau aliansi politik. Ia memperingatkan juga bahwa ketidaktaatan kepada Tuhan akan membawa kehancuran. Namun, Yesaya juga menubuatkan bahwa Tuhan akan melindungi sisa yang setia. Isi Yesaya bagian pertama dapat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu pasal 1 sampai pasal 12. Yang kedua pasal 13 sampai pasal 23. Yang berikut adalah pasal 28 sampai pasal 33. Yang kelima adalah pasal 34 sampai 35. Dan bagian yang keenam ialah pasal 36 sampai 39. Yang berikut adalah kehidupan Yesaya. Ia mungkin berasal dari keluarga terpandang karena ia mengenal kehidupan di sana. Yesaya menikah dengan seorang perempuan yang disebut Nabiah dan mereka memiliki 2 anak. Anak yang pertama bernama Sear Yashub, artinya sisa akan kembali, dan anak yang kedua bernama Maher Shalal Hasbas, artinya segera rampasan, cepat jarahan. Yesaya dikenal sebagai penasihat raja. Ia menasihati Raja Ahaz agar tidak bergantung pada bangsa Asyur, melainkan percaya kepada Tuhan. Nah, menurut tradisi, Yesaya meninggal sebagai martir pada masa Raja Manasye, yaitu putra Hizkia, meskipun Alkitab tidak menceritakan hal itu secara langsung. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi lanjutan dari sosem sebelumnya. Pada kesempatan kali ini juga, saya akan menyampaikan materi tentang Kitab Yesaya dan pelayanan Nabi Yesaya. Kitab Yesaya merupakan salah satu kitab penting dalam Alkitab yang mencatat pelayanan Nabi Yesaya pada masa pemerintahan Raja-Raja Yehuda pada abad ke-8 sebelum zaman bersama. Nabi Yesaya menyerukan pesan penting tentang penghakiman dan keselamatan ilahi, menekankan pentingnya ketaatan kepada Tuhan dan keadilan sosial. Ia mengkritik ketidakadilan sosial dan ritual keagamaan yang kosong, serta menyerukan pertobatan dan kepercayaan kepada Tuhan. Pesan utama Yesaya mencakup 3 poin penting. Yang pertama, penghakiman ilahi atas dosa dan ketidaktaatan bangsa Yehuda. Yang kedua, pentingnya keadilan sosial dan perlakuan yang adil terhadap orang-orang yang lemah. Yang ketiga, keselamatan dan pemulihan melalui pertobatan dan kepercayaan kepada Tuhan. Yesaya juga menyampaikan nubuat tentang kedatangan seorang Mesias yang akan membawa damai dan keadilan.
Pelayanan Yesaya memberikan wawasan penting tentang hubungan antara manusia dan umatnya, serta menekankan pentingnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kitab Yesaya tetap menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi umat percaya hingga hari ini. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Nadia Setpenebere. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pesan Yesaya. Yesaya mendeskripsikan pesan Tuhan Yesus melalui para nabi-nabi yang mencangkup penghakiman serta keselamatan. Dalam buku ini, Yesaya juga berisi tentang nubuat-nubuat mengenai masa depan orang Israel. Isinya tentu berhubungan dengan pesan tentang dosa dan panggilan untuk pertobatan dan kembali kepada Tuhan Allah. Yesaya memperingatkan tentang datangnya ancaman hukuman dan juga menyampaikan harapan melalui janji Mesias dan kerajaan Allah. Ia menyerukan pertobatan dan ketaatan kepada Tuhan dan menunjukkan pentingnya iman sejati. Dalam pesan Yesaya memadukan unsur penghakiman dengan janji keselamatan dan pembaharuan. Pesan Yesaya mengandung peringatan keras terhadap orang-orang yang berdosa dan mengabaikan Tuhan. Namun terdapat juga janji akan keselamatan dan pemulihan bagi orang yang setia melakukan kehendak Tuhan. Yesaya juga menekankan peran Mesias sebagai penyelamat dan penjaga umat Allah. Peran Yesaya sebagai nabi lebih dari sekedar pemberi peringatan, tetapi Yesaya juga biasa disebut sebagai figur yang membawa kabar baik bagi umat Kristen. Ia menyeruakan kehendak Tuhan yang menghendaki keadilan, kesetiaan, dan pengampunan. Sekian dari saya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Nehemi Manieni. Sini saya akan membahas tentang pengepungan Yerusalem tahun 734 sebelum zaman bersama. Ada pula perang Siro Efraim dan respon Raja Ahab. Latar belakang sejarahnya itu ialah Asyur di bawah Tiglat-Pileser III menjadi kekuasaan besar. Tujuan mereka untuk menghentikan ekspansi Asyur di wilayah bagian barat. Yehuda juga menolak untuk bergabung. Raja Ahaz menolak untuk bergabung dengan koalisi anti Asyur. Penolakan ini membuat Aram dan Israel menyerang Yehuda. Lalu hal ini memicu akan perang besar yang disebut perang Siro Efraim. Kondisi Yehuda pada saat itu, Raja Ahaz berusia 20 tahun dan masih belum berpengalaman. Yerusalem dalam keadaan genting dan banyak kota-kota Yehuda jatuh ke tangan musuh. Lalu Raja Ahaz mengambil keputusan. Raja Ahaz meminta bantuan Tiglat-Pileser III atau Raja Asyur. Ia mengirim upeti besar dan menyebut dirinya hambamu dan anakmu. Lalu secara Allah mengutus Nabi Yesaya untuk menasihati akan Raja Ahaz. Dalam nasihat itu, hasil dan dampak kota Asyur mengalahkan Aram dan Israel. Yehuda tidak diserang langsung tetapi menjadi negara bawahan Asyur. Pengaruh budaya dan agama Asyur mulai masuk ke Yehuda. Pelajaran penting itu mengandalkan manusia tanpa iman membawa kehancuran, dan penyertaan Tuhan bisa seperti berkat atau hukuman. Sekian dan terima kasih. Dan Kronis 32 dan dirangkum secara teologis di 2 Tawarik 32 adalah titik balik penting di akhir abad ke-8 sebelum zaman bersama. Meskipun Hizkia telah memimpin reformasi keagamaan dan persiapan pertahanan, termasuk pembangunan terowongan Siloam untuk mengamankan pasokan air Yerusalem, Yehuda tetap luluh lantak, kehilangan 46 kota benteng penting. Namun narasi 2 Tawarik 32 sengaja mengabaikan pembayaran upeti besar-besaran Hizkia atau yang dicatat dalam kitab 2 Raja-Raja dan sumber-sumber Asyur. Dan sebaliknya fokus pada iman Hizkia. Penulis Tawarik menekankan bahwa ancaman dan penghinaan Asyur terhadap Allah Israel dijawab bukan oleh kecerdasan militer Yehuda, melainkan melalui doa Hizkia dan Nabi Yesaya, yang menghasilkan campur tangan ilahi dramatis. Malaikat Tuhan memusnahkan sebagian besar pasukan Asyur. Menurut teks paralel serat
485 tentara memaksa Senherib untuk mundur dengan muka malu ke Niniwe dan akhirnya dibunuh oleh putra-putranya sendiri.